Pertama, karena surat keputusan ditetapkan pada tahun 2022 dan secara normatif masa khidmah kepengurusan adalah 5 tahun, maka yang kita miliki adalah susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah tahun 2022 sampai dengan 2027. Para ulama, para habaib, para hadirin, para wartawan yang meliput kegiatan ini, alhamdulillah hasil muktamar 34 kemarin kita sudah bisa menyusun kepengurusan yang mana, dan kepengurusan ini ya karena tugas dan programnya yang begitu besar tentu berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Bahkan mungkin di dalam jajaran kepengurusan ini nanti ada beberapa saudari ya, dari ibu-ibu yang memang sedang saat ini kita butuhkan untuk di saat dunia sudah sedemikian rupa. Tenaga dan pikiran mereka kita butuhkan untuk terutama untuk pikiran-pikiran daripada para ibu-ibu yang banyak kita butuhkan, mungkin bisa diwadahi atau dipimpin ya, diwadahi atau dipimpin dengan keberadaan daripada kepengurusan yang ada nanti, terutama dari ibu-ibu. Ini karena sebuah kebutuhan dan sekaligus sebagai uji coba di periode ini. Oleh karena itu, semoga susunan kepengurusan yang mungkin sangat besar ya. Kalau kita hitung semua hampir 200 daripada kepengurusan yang ada, karena sesuai kebutuhan, dan NU nantinya adalah bukan sekadar ngurus umat yang ada di Indonesia ini, tapi tentu dunia internasional juga sangat membutuhkan langkah-langkah dan solusi daripada Nahdlatul Ulama. Dengan kebutuhan ini, maka kami harapkan semuanya memberikan apresiasi. Tentu mungkin usulan-usulan, masukan-masukan yang maslahat dan manfaat, yang tujuannya tiada lain adalah semoga Nahdlatul Ulama pada periode ini menjadi sebuah organisasi yang bukan hanya besar anggotanya, tapi besar produk-produknya, besar kemaslahatan yang dibawa untuk kepentingan umat baik di Indonesia maupun di dunia. Mungkin ini pengantar sepatah kata saya yang terpatah-patah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan nanti semuanya akan dipimpin dan dijelaskan siapa-siapa mereka yang duduk untuk berkhidmat. Sekali lagi, di Nahdlatul Ulama adalah organisasi keulamaan yang berwujud sebuah perkhidmatan. Jadi kalau kita sudah memahami kata khidmat, insya Allah semua akan tulus, ikhlas memahami sebuah tugas ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadaratul Afadil, Muqaddimah yang mulia,
Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan Saudara Sekjen Dr. Haji Saifullah Yusuf, Bapak Ibu sekalian, para pengurus yang baru saja terbentuk, para jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru saja terbentuk, para teman-teman dari media massa yang saya hormati. Alhamdulillah, kami telah berhasil membuat atau memutuskan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam rapat bersama formatur yang diikuti oleh Rais Am dan wakil-wakil Rais Am yang ditunjuk, ketua umum terpilih dan wakil-wakil ketua umum yang ditunjuk, serta para mid formatur yang melakukan rapat pada tanggal 5 Januari yang lalu di Jakarta. Dan dari rapat itu dihasilkan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang nanti akan saya bacakan. Sebagai overview atau tinjauan umum atas postur dari susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama ini, bisa saya sampaikan bahwa pertama, susunan pengurus ini agak lebih gemuk dari biasanya. Kami sengaja merancang sedemikian rupa karena pertama, Nahdlatul Ulama ini memiliki konstituensi yang sangat luas. Banyak disebut di dalam hasil-hasil survei bahwa seluruh warga Nahdlatul Ulama atau mereka yang mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama itu mencapai kurang lebih separuh dari seluruh populasi Muslim di Indonesia. Kami berkepentingan untuk menjangkau seluas-luasnya, menjangkau sedapat-dapatnya seluruh konstituensi yang sangat luas itu, sehingga kami membutuhkan personil yang cukup banyak untuk melakukannya. Yang kedua, karena visi yang kami usung dengan sendirinya menuntut perkembangan aktivitas yang boleh dikata berlipat dari sebelumnya, sehingga sekali lagi juga kami membutuhkan tambahan personil untuk menghandle, menangani pekerjaan-pekerjaan yang besar tersebut. Yang kedua, postur dari susunan pengurus ini mencerminkan realitas multipolar yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari segi kedaerahan, dari segi gender, maupun dari segi orientasi politik. Dari segi kedaerahan, seluruh daerah di Indonesia ini terwakili di dalam jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kita miliki saat ini adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berwajah Nusantara. Yang kedua, baru kali ini setelah 96 tahun usia Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi, atau 99 tahun
menurut kalender Hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan pengurus harian pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, sebagaimana berkali-kali kita tegaskan bahwa kita ingin mengambil jarak secara sama, setara dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar kita, dan itu kita lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak politik tetap sama satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, baiklah, selanjutnya akan langsung saya bacakan keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 01-2-01-2022 tentang pengesahan susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Kenapa di sini disebutkan masa khidmah 2022-2027? Karena walaupun muktamar diselenggarakan pada tahun 2021, tetapi terselenggaranya tepat di penghujung tahun, sehingga baru pada 2022, awal 2022 kita bisa membuat surat keputusan penetapan kepengurusan yang secara normatif berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Maka pertama, karena surat keputusan ditetapkan pada tahun 2022 dan secara normatif masa khidmah kepengurusan adalah 5 tahun, maka yang kita miliki adalah susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah tahun 2022 sampai dengan 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027. Kedua, mengamanatkan dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 12 Januari 2022 Masehi, dan berakhir pada 12 Januari 2027 Masehi. Tertanda Dr. Adres Haji Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum, ditandatangani. Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am, ditandatangani. Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am, ditandatangani. Selanjutnya saya bacakan highlight saja dari
lampiran SK ini berupa nama-nama pengurus. Nanti kopi dari surat keputusan ini akan dibagikan khususnya kepada teman-teman dari media massa, sedangkan para personel dari jajaran pengurus juga masing-masing akan menerima satu kopi dari surat keputusan ini. Mustasyar Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri sebagai ketua. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Dimyati Rois, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Andre Guruta Haji Dr. Baharudin HS MA, Nyai Haji Nafisah Sahal Mahfuz, istri dari Allahyarham Kiai Sahal Mahfuz, Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubed, Habib Zain bin Umar bin Smith, mantan ketua Rabita Alawiyah, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, Andre Guruta Haji Habib Abdurrahim As-Segaf, dan seterusnya nanti bisa dilihat dalam kopi SK ini. Suriah Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rois Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rois Am Kiai Haji Anwar Iskandar, Rois Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj, adik dari Kiai Said Akil Siraj, Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Kiai Haji Abun Bunyamin Ruhyat, adik dari Allahyarham Kiai Ilyas Ruhyat, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun MA, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan seterusnya. Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LC.MA, Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA, Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas, Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Dr. Haji HM Asrun Ni'am Soleh MA, dan seterusnya. Akwan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Ahmad Al-Habsyi, Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad, Dr. Haji Endin Aji Sufihara, Nyai Hajah Nafisah Ali Maksum, Nyai Hajah Badriyah Fayumi, Dr. Ali Maskur Musa MSI MHUM, dan seterusnya. Tanfidiyah Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid, Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Haji
Nizar Ali MAG. Wakil Ketua Umum Haji Nusron Wahid SE. Ketua Nyai Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MA. Nyai Hajah Alisa Qoturnada Abdurrahman Wahid Sarjana Psikologi. Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Mukri MAG. Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Haji Aizuddin Abdurrahman SH. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz. Haji Isfah Abidul Aziz SHI MH. Haji Umar Shah SIP, dan seterusnya. Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Wakil Sekretaris Jenderal Kiai Haji Abdul Salam Sohib. Wakil Sekretaris Jenderal Haji Sulaiman Tanjung MPD. Wakil Sekretaris Jenderal Ai Maryati Solihah MSI. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Najib Azka. Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Saimima SE. Wakil Sekretaris Jenderal Habib Abdul Qadir bin Aqil SH MA LLM, dan seterusnya. Bendahara Umum Haji Mardani H. Maming. Bendahara Haji Dipo Nusantara Buah Upa SHMH MKN. Bendahara Haji Suwarno SE. Bendahara Haji Gudvan Arif Abdul Ghafur. Bendahara Nasiruddin Ali. Bendahara Dr. Faisal Ali Hasim SE MSI, dan seterusnya. Tertanda Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal ditandatangani. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Ketua Umum ditandatangani. Kiai Haji Ahmad Said Asrori Katib Am ditandatangani. Kiai Haji Miftahul Akhyar Rais Am ditandatangani. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, demikian telah kami umumkan susunan lengkap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat tahun 2022-2027.